Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, gimana kabarnya hari ini teman-teman? Alhamdulillah baik Ustazah. Alhamdulillah semuanya baik-baik ya. Alhamdulillah pada pertemuan hari ini di waktu siang yang panas terik ini teman-teman masih semangat? Semangat. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita mulai materi hari ini, kemarin pada pertemuan pertama kita sudah belajar apa teman-teman? Alhamdulillah kemarin kita sudah belajar. Sebelum masuk materi ke hari ini, materi kedua, kita review apa itu manajemen pendidikan Islam. Ayo teman-teman, siapa yang tahu apa itu manajemen pendidikan Islam? Yuk, dari kelompok sini. Sampai evaluasi yang dilakukan dalam lembaga pendidikan Islam. Oke, bagus. Ada lagi teman-teman yang lebih bagus? Ayo coba. Proses pengelolaan lembaga pendidikan Islam agar lebih efektif dan efisien. Masya Allah. Oke teman-teman, alhamdulillah tadi kita sudah mengetahui semua terkait apa itu manajemen pendidikan Islam di lembaga pendidikan Islam secara khusus. Nah, di sini kita akan belajar apa itu fungsi-fungsi manajemen. Fungsi-fungsi manajemen ini ada banyak. Di sini ada beberapa buku dari Ustazah terkait manajemen pendidikan Islam, ada 3, dan ada jurnal-jurnal penelitian yang sudah Ustazah teliti terkait manajemen pendidikan Islam. Nah, di sini ada 5 poin yang biasa digunakan dalam fungsi-fungsi manajemen pendidikan Islam, yaitu planning, organizing, equating, controlling, dan evaluasi. Apa itu? Setiap poin-poin tersebut akan kita pelajari pada hari ini. Pertama, tentang perencanaan. Teman-teman semua tahu sekolah apakah tiba-tiba muridnya jadi pintar atau tidak? Mungkin atau tidak? Tidak. Sekolah tiba-tiba jadi bersih, apakah mungkin atau tidak? Tidak. Sekolah bisa maju tiba-tiba, mungkin atau tidak? Tidak. Maka salah satu fungsi dari manajemen pendidikan adalah melakukan planning. Planning dalam apa? Salah satunya yaitu pembuatan planning dari jangka panjang, jangka pendek, jangka menengah, dalam segala aspek di lingkungan sekolah. Kemarin ada 8 poin ya. Ruang lingkup 5 ya, ruang lingkup manajemen. Dari kesiswaan, kurikulum, sarana, keuangan, dan administrasi. Nah, ini perencanaan ini di 5 aspek tersebut, baik dari humasnya dan lain sebagainya. Kemudian, apa itu organizing? Organizing adalah mengatur, merancang dan mengelola berbagai aspek pendidikan agar tadi apa yang direncanakan itu bisa tercapai secara efektif dan efisien. Nah, di sini kendala-kendala terkait proses pelaksanaan manajemen pendidikan bisa diatasi dengan organizing atau pengorganisasian. Kemudian selanjutnya ada pengarahan. Ini penting sekali karena dalam sekolah itu banyak ya, ada gurunya, ada muridnya, ada kurikulumnya, ada wali santrinya, ada masyarakat dan lain sebagainya. Bagaimana agar seluruh elemen yang ada di sekolah itu bisa sejalur untuk mencapai apa yang diinginkan dari sekolah. Kita lanjutkan teman-teman, tadi sudah 3 poin planning. Apa teman? Sekarang poin keempat yaitu controlling. Controlling ini penting sekali. Iman aja bisa naik, bisa turun. Apalagi sistem ada di sekolah. Kadang santrinya ada yang rajin, kadang
yang lagi males, gurunya ada yang rajin, ada yang malas. Maka fungsi dari manajemen yaitu mengontrol dari 5 elemen di terkait manajemen itu biar bisa sampai secara efektif dan efisien, dan apa yang diinginkan itu bisa terlaksana. Terakhir apa teman-teman, yaitu tentang evaluasi. Evaluasi juga merupakan pola yang penting. Kalau kita tidak dievaluasi, kita tidak akan tahu nih sekolah ini bagus atau tidak, sekolah ini bisa maju atau tidak. Maka fungsi dari manajemen pendidikan Islam salah satunya yaitu harus diadakan evaluasi. Evaluasi dalam hal apa aja? Di 5 aspek tersebut, baik dari kurikulumnya, dari sarana prasarananya, dari keuangannya, dari apa lagi Mbak? Kesiswaannya dan administrasinya. Agar apa? Semua elemen-elemen di sekolah itu bisa sesuai yang diharapkan. Teman-teman, ayo sekarang coba dibuka. Ini Ustazah punya buku, silakan semuanya dibagi dulu. Dibuka internetnya, dibuka Google Scholar. Semuanya sudah membawa HP? Sudah. Dibuka Google Scholar. Silakan buka punya Ustazah. Bisa dilihat Ustazah Iyada Robaniyah. Oke teman-teman, tadi kita sudah belajar secara ringkas terkait fungsi-fungsi manajemen. Untuk kita lebih mendalami dan kita mencari tahu apa itu fungsi manajemen, kita mengadakan diskusi. Silakan kita bagi menjadi 5 kelompok. Ayo kita berhitung. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. 1, 2, 3. Teman-teman, Ustazah bagi dulu kertas untuk lembar kerjanya. Silakan teman-teman. Tolong dibantu silakan. Ini lembar kerjanya. Oke. Nah, tugasnya teman-teman silakan membuat lingkaran ya. Lingkaran biar mudah berdiskusinya. Lingkaran. Tugasnya adalah teman-teman mencari tahu dan menggali fungsi-fungsi manajemen di pesantren ataupun di madrasah. Ya, silakan. Di sini terkait planning ya. Kelompok ini planning, kelompok sini organizing, ya. Kelompok sini equating, di sini controlling, dan terakhir evaluasi. Oke, silahkan didiskusikan, dicari. Di sini ada buku dan ada jurnal-jurnal, bisa dilihat di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil diskusi kami tentang planning dalam manajemen pendidikan Islam. Selanjutnya tentang fungsi organizing dalam manajemen pendidikan Islam. Nah, fungsi
keorganisasian ini yaitu merupakan suatu proses menghubungkan orang-orang yang terlibat dalam organisasi tertentu dan menyatupadukan tugas dan fungsinya dalam organisasi. Dalam prosesnya, fungsi organisasi ini yaitu meliputi pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab secara terperinci berdasarkan bagiannya sehingga terintegrasikan hubungan-hubungan kerja yang sinergis. Kelompok ketiga. Baik, kami lanjutkan untuk fungsi eksploratif yaitu pengarahan. Eksploratif sendiri adalah suatu tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota dalam organisasi tersebut itu mencapai sasaran yang diinginkan. Sudah dipahami, maka di sini kita membuat analogi terkait fungsi manajemen pendidikan. Tadi pertama planning, kedua organisasi, ketiga keempat controlling, dan kelima gambarannya seperti ini. Misalnya sekolah itu pasti mempunyai perencanaan. Di sini perencanaan ini jangka panjang, jangka pendek, menengah, dengan pendek. Dalam hal apa perencanaan ini? Dalam hal apa? 5 lingkup manajemen pendidikan Islam. Apa saja kemarin? Sakras, misalnya nih, sekolah kita ingin mempunyai murid 1000 misalnya. Tahun ajaran baru kita menerima murid 1000 misalnya. Prosesnya seperti apa? Caranya seperti apa? Maka harus dibuat planning. Oh, gedungnya harus berapa? Kemudian gurunya harus berapa? Terus apa Mbak? Keuangannya, pembayarannya harus berapa? Administrasinya seperti apa? Kurikulumnya seperti apa? Itu ya, itu disebut dengan planning. Untuk pendalamnya nanti akan kita pelajari per poin-poinnya di materi-materi selanjutnya. Kemudian terkait organizing, actuating dan controlling ini hampir sama. Karena lingkupnya orangnya. Ya. Semua yang menjalankan di dalam sekolah itu disebut dengan apa Mbak? SDM. Baik dari gurunya, kemudian muridnya, tenaga pengajarnya, lagi Mbak yang terlibat di sekolah, TU-nya, staf-stafnya. Nah, bagaimana itu semua itu bisa sejalan maupun selaras, itu intinya. Maka di sini organizing, actuating, controlling ini bagaimana agar semua manusia-manusia yang terlibat di sekolah atau yang berhubungan di sekolah itu bisa selaras. Ini kata kuncinya, selaras. Tadi hari ini kita sudah belajar dan sudah menganalisa terkait fungsi manajemen pendidikan Islam. Tadi ada berapa teman-teman? Apa saja? Planning, organizing, actuating, controlling, evaluasi. Nah, untuk mempertajam pengetahuan teman-teman terkait 5 fungsi ini dan bagaimana Al-Quran membahas terkait 5 fungsi ini, maka tugas teman-teman nanti yaitu bisa melihat dan mempelajari bagaimana Al-Quran juga membahas tentang ini. Jadi Al-Quran ternyata juga membahas tentang ini. Nanti bisa dilihat yang sudah sharekan bukunya ya teman-teman. Ya. Ada link-link yang sudah teman-teman bisa pelajari, nanti bisa dilihat. Masih tetap semangat teman-teman? Masih. Mungkin itu sekian dari Ustazah. Tadi teman-teman juga sudah kita tanya jawab, sudah belajar berdiskusi secara mendalam.
wabarakatuh.